Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, memasuki ibadah Advent kedua ini, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dan menghayati perkataan Nabi Yesaya yang demikian. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Mari kita nyanyikan dengan sudah menyanyikan tadi yang lilin ini menggambarkan yaitu dua simbol iman. Lilin iman ini membangkitkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umatnya. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Mari kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan kidung pujian pembuka kidung jemaat 85 bait 1 bagaimana. Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Umat Tuhan yang terkasih, memasuki minggu Advent kedua ini kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita nyanyikan kidung jemaat 85 baitnya yang kedua.
memohon ampun kepada Tuhan. Memasuki minggu Advent yang kedua ini ya Tuhan, masih ada keegoisan dan juga kesombongan dalam diri kami dalam menyambut-Mu. Banyak godaan dan kenikmatan dunia yang menggoda lika-liku kehidupan kami, yang seringkali kami juga terseret di dalamnya. Sungguh Tuhan, kami mohon ampun kepada-Mu. Berilah kiranya kasih dan rahmat-Mu, sehingga kami benar-benar dapat menyambut Engkau dengan hati yang bersih, karena pertobatan senantiasa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus mengasihi kami yang berdosa ini. Engkau layakkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan menerima anugerah dari Tuhan. Markus pasal yang pertama ayat 7 dan 8 menyatakan, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. PKJ 60 bait 1 dan 2 kita nyanyikan. Di hari yang indah ini kami akan menyambut berkat Tuhan melalui pewartaan sabda-Mu yang kami dengarkan pada minggu Advent yang kedua ini. Kami mohon Roh yang Kudus membimbing dan menyertai kami, memampukan setiap kami untuk dapat memperhatikan dengan seksama sabda-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami semua dimampukan bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, melainkan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
dalam kehidupan setiap hari. Berkati kami baik yang mendengarkan maupun yang berbicara, dan kiranya kami semua beroleh berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pada minggu Advent yang kedua ini, bacaan leksionari kita terambil dari bacaan pertama Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11, Mazmur tanggapan 85 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 8 sampai 13. Bacaan kedua dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15 dan bacaan Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kita akan mendengarkan pembacaan Injil dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yang demikian sabdanya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, sukacita, dan tetap semangat dalam mengikut Tuhan kita. Umat Tuhan yang terkasih, secara politis, sosial, dan ekonomi bangsa Israel tengah mengalami kemerosotan, bahkan dikatakan tidak berdaya, lumpuh. Nah, tekanan hidup yang begitu berat dan periode yang cukup lama di dalam pembuangan telah membuat sebagian orang pesimis dan kehilangan harapan. Situasi ini membuat mereka menjadi kurang sabar dan kehilangan iman. Itulah sebabnya Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11, bacaan 1, mewartakan suatu penghiburan, suatu pengharapan akan pengampunan dari Tuhan, sekaligus sebuah seruan kepada umat untuk menyiapkan hari pembebasan yang akan segera tiba. Selama hati seseorang dikuasai dengan keputusasaan,
ia tidak akan pernah bisa melihat dan merasakan kuasa, atau tidak akan pernah bisa menyambut keselamatan yang datang dari Tuhan. Nabi Yesaya juga berseru bahwa hidup manusia itu seperti rumput. Ayat 6b dan 7 Yesaya 40 menyatakan seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan nafasnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita diajak untuk janganlah menyia-nyiakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seruan seperti ini juga diberikan oleh Yohanes Pembaptis, disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia diberi mandat untuk mempersiapkan jalan Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang kemudian setelah dirinya. Banyak orang kehilangan harapan dan akhirnya berputus asa menjalani kehidupan karena pada waktu itu juga mengalami penjajahan Romawi dan juga pemimpin agama yang munafik, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yohanes Pembaptis juga menyerukan penghiburan, pengharapan dan juga kepastian akan janji Allah seperti yang ditawarkan dalam Injil Markus hari ini. Umat Tuhan yang terkasih, jika kita renungkan, maka apa yang diserukan oleh Nabi Yesaya dan juga Yohanes Pembaptis juga sesuai dengan kondisi kita saat ini. Secara politis, sosial, ekonomi kita dan bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain juga tengah mengalami kemerosotan, bahkan hampir tidak berdaya karena pandemi COVID-19 yang telah kita alami 10 bulan belakangan ini, dan kita belum tahu kapan itu berakhir. Dan tentu saja ini jauh apabila dibandingkan dengan penderitaan atau situasi yang dialami oleh bangsa Israel yang mengalami masa pembuangan selama 70 tahun di Babel. Saudaraku, situasi saat ini semakin hari bukan semakin berkurang kasus positif, kasus COVID-19, tetapi semakin hari justru semakin bertambah. Orang jadi kurang sabar, banyak orang lagi tidak memperhatikan protokol kesehatan, tidak waspada, tidak peduli. Dan situasi saat ini juga membuat orang kehilangan harapan, membuat orang putus asa, membuat orang menjadi pesimis, kurang sabar, dan bisa saja mulai kehilangan iman. Seruan dan penghiburan yang diwartakan oleh Yesaya dan Yohanes Pembaptis, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Yesaya menyerukan begitu, dan Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini adalah tepat bagi kita dalam situasi sekarang ini. Kita masih bersyukur dianugerahi hidup oleh Tuhan. Maka mari kita mensyukuri anugerah Tuhan itu. Maka mari kita meluruskan jalan bagi Tuhan. Apa artinya? Mari kita meruntuhkan, membereskan gunung bukit kesombongan kita, menutup lembah kekelaman, kekecewaan, ketakutan, meluruskan
yang bengkok dari cara hidup lama, hidup yang tidak berserah kepada Tuhan, jalan yang berliku-liku dan berleku-leku itu berupa godaan kenikmatan, dan itu semua merupakan dosa yang harus kita bereskan, harus kita luruskan dan diratakan agar searah dengan arah jalan Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, Yohanes Pembaptis juga menyerukan pertobatan, hidup yang mengungkapkan penyerahan diri dan setia kepada Tuhan. Itulah yang merupakan tindakan pertobatan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Mari membuka hati seraya juga melakukan pertobatan sehingga kita menyambut Tuhan dengan hati yang bersih. Dan menarik dari Yohanes Pembaptis, kesederhanaan dan keunikan cara hidup Yohanes juga menjadi teladan bagi kita. Dia yang unik berpakaian baju bulu onta, berikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Ini juga menjadi inspirasi bagi kita bahwa ini menjadi teladan dalam menyambut kita, menyambut Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kesederhanaan dan juga keunikan. Sederhana dan uniknya apa? Kalau tahun lalu mungkin sekarang ini sudah sibuk dengan perayaan, dengan mempersiapkan baju dan lain sebagainya. Tahun ini berbeda dan unik. Kita menyambut Natal dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati. Apa yang kita utamakan? Olah batiniah, menyambut Kristus secara batiniah, bukan kemudian pesta pora yang lahiriah. Dan itu tepat yang kita lakukan pada tahun ini di dalam menyambut Tuhan. Jadi tidak ada kekurangan ataupun kurangnya esensi dalam menyambut Natal, sekalipun tidak ada perayaan yang kita lakukan. Tetapi sejatinya hati kita yang bersorak-sorak dalam menyambut Sang Immanuel. Umat Tuhan, dalam ibadah ini kita juga akan menyambut perjamuan kudus di masa Advent yang merupakan penghayatan umat untuk benar-benar mempersiapkan Kristus yang datang menyapa manusia dengan kesederhanaan. Allah menyapa kita manusia dengan cintanya yang total. Lalu masih adakah totalitas manusia untuk mempersiapkan karyanya? Tuhan yang terkasih, kita diundang untuk belajar mempersiapkan, bukan hanya dalam mempersiapkan kedatangan Sang Immanuel dalam Natal, tetapi juga mempersiapkan hal yang lain dengan dasar pengalaman iman kita bersama-sama dengan Kristus, karena hal itulah yang akan menjadi berita yang disampaikan terasa akan hidup dan diterima. Selalu mempersiapkan jalan dalam kehidupan kita untuk menyambut Sang Immanuel dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Tuhan memberkati. Saat berdoa kita. Saat teduh cukup.
Dan marilah bersama dengan anggota jemaat yang baru, Ibu Lis Adianti yang ada di sebelah sana, kini telah menjadi anggota jemaat yang baru di GKJ Karanganyar. Selamat bergabung, dan juga bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan marilah kita aturkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur karena berkat dan rahmat Tuhan yang terus Kau limpahkan, Kau anugerahkan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Kau mampukan bagi kami untuk dapat menghargai dan juga menerima anugerah-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Mampukanlah setiap kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan bimbinglah kami ya Tuhan untuk dapat menyambut Engkau dengan segala keberadaan kami, dengan kesederhanaan dan kerendahan hati, dengan kepedulian kami terhadap orang lain. Dan kiranya kami dapat menyambut Engkau dengan hati yang bersih, karena pertobatan, karena kembali kami mengarahkan jalan hidup kami seturut dengan jalan-Mu. Bimbinglah ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami. Dan pada saat ini kami juga bersukacita atas berkat rahmat-Mu bagi keluarga Bapak Anton dan Ibu Fani. Engkau telah memberikan karunia momongan baginya, Ananda Laredian Kevariel Sudibyo yang telah lahir. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan anak ini tumbuh sempurna sebagaimana mestinya, dan menjadi kebanggaan dan sukacita bagi keluarga. Dan kiranya Engkau mampukan orang tua yang baru ini untuk dapat merawat dengan bijaksana. Kami menyerahkan juga dan bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau telah memanggil saudara kami Lis Adianti, dan kini telah bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKJ Karanganyar ini. Kiranya Engkau berkati dan Engkau tuntun dalam pertumbuhan imannya, mengikut Engkau bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini. Kami menyerahkan juga saudara kami yang tengah menghadapi sakit. Kiranya Tuhan Engkau menyertai Ibu Suswoyo, Ibu Saliman, Ibu Turip, Ibu Subandri dalam pemulihan kesehatannya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Wiwin dalam pemulihannya. Kami serahkan kepada Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang lain yang menantikan pertolongan Tuhan, berusaha bergumul dengan sakit penyakit, kiranya tidak dikalahkan oleh sakit, tetapi lebih kuat lagi dalam iman untuk menjalani setiap kehidupannya penuh pengharapan kepada Engkau, sehingga saudara kami boleh dikuatkan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk anak-anak kami yang menjalani
Tuhan, berilah kiranya kepandaian, kebijaksanaan, dan juga kesehatan bagi mereka, sehingga boleh menyelesaikan semester ini dengan sukacita dan gembira. Kami menyerahkan juga kepada setiap keluarga yang berusaha, yang bekerja, atas pekerjaan yang telah Kau percayakan, baik yang dari rumah ataupun yang harus keluar untuk bekerja. Kami mohon berkat perlindungan dari Tuhan. Kau jaga dan Kau lindungi, Kau berikan kesehatan, jauhkan dari mara bahaya. Dan biar dapat bersyukur atas pekerjaan, atas usaha yang telah Tuhan percayakan bagi mereka, sehingga umat-Mu boleh tercukupi apa yang diperlukan, dan semua dipercayakan kepada Tuhan, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup masing-masing keluarga, tetapi berkenan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yang juga menantikan pasangan hidup, menantikan momongan. Kami mohon penyertaan dan juga berkat Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Berkat-Mu kami mohon pula ya Tuhan, untuk gereja-Mu ini dikaji kalangannya dengan majelis, pendeta, pengurus komisi, kebatan yang ada, lembaga pendidikan TKWD Cahyani, dan juga seluruh jemaat. Kiranya Kau mampukan untuk tetap setia dan taat kepada-Mu dalam masa-masa sulit ini, dan tetap berpengharapan dan berkeyakinan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan pelayanan, keterbatasan pelayanan yang kami lakukan. Dan kiranya hanyalah nama-Mu yang dimuliakan, dan kiranya Tuhan Engkau sendiri juga yang akan memelihara iman jemaat-Mu, memelihara kehidupan umat-Mu dengan seturut kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Limpahkanlah damai sejahtera dan rahmat-Mu, kiranya memampukan bangsa kami untuk menghadapi setiap persoalan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan juga berhadapan dengan persoalan-persoalan yang lain. Bimbinglah pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk dapat bersikap tegas, dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk tidak memihak hanya kepada mereka yang memiliki kuasa, tetapi dialah dapat bijaksana untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Berkatilah juga dalam pelaksanaan pilkada serentak hari Rabu yang akan datang di berbagai daerah di Indonesia. Kami mohon penyertaan-Mu supaya dapat berjalan dengan baik, tertib, dan dikaruniai kesehatan bagi semua, baik petugas maupun juga bagi para pemilih. Kiranya bangsa kami juga semakin dibangun melalui pelaksanaan pilkada dan hasil pilkada pada nantinya. Kami serahkan semuanya pada campur tangan Tuhan. Kiranya Allah juga memberkati para dokter, tenaga medis yang bekerja untuk menolong sesama. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami juga kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan doa ini kami satukan dalam doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau-lah yang punya kerajaan dan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis. Sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman oleh Tuhan sendiri melalui gerejanya. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan memiliki arti. Satu, sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya, termasuk anak-anak yang telah dibaptis, karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. Dua, roti dan anggur mengingatkan kita pada tubuh dan darah Kristus yang telah menyucikan kita dari dosa, serta mempersatukan jemaat sebagai keluarga anak-anak Allah. Melalui sakramen perjamuan, hendaklah tiap-tiap orang mengaku dosanya dan meneguhkan imannya dan berusaha membarui hidupnya serta senantiasa bersyukur. Marilah kita berdoa sebelum kita menerima sakramen perjamuan. Ya Allah, Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu, namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena rahmat-Mu, Engkau mengundang kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menjadikan sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan taat serta setia sampai akhir, hingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi dan di dalam surga. Amin. Sabda Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kidung Jemaat 353 baitnya yang pertama kita nyanyikan. dan juga makanan dan minuman yang disediakan oleh jemaat di rumah masing-masing adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci.
Marilah kita memastikan dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga berkenan memelihara hidup kita, sama seperti makanan dan minuman yang menyegarkan tubuh kita. Demikian roti dan anggur dalam cawan ini menyegarkan jiwa kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang suci. Terimalah, ambillah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, ambillah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Marilah bersama-sama kita makan roti ini. Marilah bersama-sama kita minum anggur ini. Karena Tuhan telah menganugerahkan
makanan dan minuman bagi jiwa kita. Maka marilah kita mengucap syukur dan memuliakan namanya. Demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 untuk dasar kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Marilah di dalam kita mempersembahkan persembahan pada Tuhan, kita sambut dengan nyanyian PKJ 146 bait dan pertama. Tolong persembahan. Amin.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, terpujilah Engkau dalam hidup dan kehidupan kami. Di masa penantian minggu yang kedua Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, karena firman-Mu yang baru saja kami terima, kiranya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dalam keadaan apapun. Ya Bapa, pada minggu penantian yang kedua ini, kami boleh bersyukur karena Engkau memperbolehkan kami menghaturkan persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, ataupun persembahan perpuluhan. Tuhan, sucikanlah persembahan kami dan terimalah persembahan ini. Kiranya bisa untuk sarana untuk di dalam kami mengabarkan Injil kesukaan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami karena Engkaulah Allah yang hidup bagi kami. Tuhan, apabila sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau menyertai kami, melingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami selalu Kau tuntun. Tuhan, sertai kami, para pemangku persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dan kepandaian, sehingga kami bisa melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, apabila di dalam ibadah hari ini terselip dosa dan pelanggaran kami, kiranya Engkau mengampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. PKJ 60 bait 3 kita nyanyikan. Dari tempat ibadah ini dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau.